Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mengenal Yesus. Bukan hanya sebagai manusia, bukan hanya sebagai anak Maria dan Yusuf, bukan hanya sebagai orang Nazaret, tetapi sungguh-sungguh sebagai putra Allah, penebus penyelamat kami. Bantu kami untuk mencintai, mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya yakin bahwa orang Israel, orang Yahudi tidaklah mudah mengenal Yesus sebagai Allah, sebagai putra Allah, sebagai utusan Allah. Kegagalan mereka untuk menemukan, memahami, menerima Yesus sebagai putra Allah merupakan sesuatu yang real dalam hidup para rasul, dalam hidup orang Yahudi. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai putra Maria, saudara-saudaranya kita kenal, orang Nazaret, anak tukang kayu. Inilah proses, saya kira, proses internalisasi, proses interiorisasi. Iman kita juga begitu. Ketika kita hanya melihat diri kita, kita melihat perkembangan hidup kita, hidup rohani kita hanya sekedar menjalankan apa yang bisa kita jalankan secara manusiawi, ya, tidaklah cukup. Kita hanya mengikuti ritus-ritus liturgi ke gereja berdoa, tidaklah cukup. Semakin lama kita diajak untuk semakin masuk ke kedalaman, look in alto, untuk melihat, merasakan Yesus yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup dimanapun. Yesus yang adalah putra Allah yang bekerja sampai sekarang, yang terus menyelamatkan kita, yang terus membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam akan Yesus. Saudara, pernahkah kita mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami kesulitan-kesulitan, kekeringan, kebosanan? Sebetulnya itu adalah proses di mana kita memasuki suatu relasi yang personal dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya yang disembah, yang dipuji, yang diagungkan. Itu semua benar. Tapi bagaimana pribadi Yesus yang hidup itu menjadi bagian hidupku, yang bekerja untuk hidupku, yang melakukan sesuatu apapun untuk hidupku. Proses ini, proses internalisasi, proses interiorisasi ini yang sering kali kita lupa. Kita jalani dalam hidup kita masing-masing. Seolah-olah ketika kita berdoa rosario, pergi ke misa, pergi kemana-mana, atau terlibat dengan berbagai macam kegiatan tanpa masuk ke dalam. Tanpa masuk bahwa dia terlibat dalam proses hidupku, dalam kekeringan, kebosanan, kejenuhan. Semua. Saudara, itu yang sebetulnya terjadi, harus terjadi dalam diri kita. Ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami kebosanan, ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami penderitaan. That's the moment, saat itulah sebetulnya Tuhan mengajak kita, ayo masuklah ke dalam penderitaan dan salib Yesus. Masuklah ke dalam relasi personal dengan Yesus. Ya. Semoga kita semua, Anda semua, dan siapa saja, ketika kita mengalami salib, ketika mengalami problem, ketika kita mengalami kesulitan, itu adalah undangan kita untuk masuk lebih dalam. Dan itu bisa terjadi lihat para rasul. Ketika mereka mau Yesus menderita, mereka juga mengalami kesulitan. Bagaimana harus mengalami semua itu? Jadi saudara, mari kita mohon rahmat untuk memahami, mengertinya. Akan panggilan Tuhan, akan jalan Tuhan. Semakin dekat dengan Dia. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Yesus.